Oke, assalamualaikum semua. Selamat malam. Ya, ini karena malam hari. Oke, ini saya ingin memberikan penjelasan singkat mengenai materi pertemuan yang ini. Ya, jadi sesuai judulnya, ini konsep teknologi ya. Jadi dalam pertemuan ini ditinjau beberapa sudut pandang terhadap teknologi ya. Jadi nanti yang bisa kalian lihat bahwa teknologi itu ya dari segi akar katanya ya, kemudian bagaimana teknologi itu bisa dilihat sebagai sesuatu yang dibuat oleh manusia, tapi teknologi ya bisa juga dilihat sebagai suatu proses ya, dan kemudian bisa juga dilihat sebagai suatu ilmu atau pengetahuan, dan atau kita bisa melihatnya sebagai kesatuan dari semua itu ya, sebagai suatu sistem ya. Jadi secara singkat, nanti detailnya mungkin kalian silahkan baca lagi lebih lanjut, dan silahkan mencari lebih jauh ya materi-materi tambahan yang mungkin bisa menambah pemahaman ya. Jadi di sini dari segi istilah berasal dari bahasa Yunani teknologi tersebut ya. Tekne itu adalah seni atau kerajinan, dan logi ya atau logia itu adalah ilmu ya atau studi gitu. Nah, jadi tekne ini asalnya diperuntukkan untuk tukang kayu gitu ya. Jadi ya kaitannya dengan kerajinan gitu ya. Nah, kemudian ya teknologi ini kita ketahui bahwa memang teknologi kan itu adalah hasil dari eh, buatan manusia ya. Jadi mana manusia itu membuat alat untuk membantu dalam kehidupannya sehari-hari ya, karena manusia adalah makhluk hidup yang kemampuannya terbatas gitu. Nah, teknologi itu juga bisa dilihat sebagai suatu proses ya. Nah, di mana dia sesuatu yang terus berkembang gitu ya. Jadi di sini kalau menurut Pak Ladislav Tondel ini ya bisa dibagi atas tiga ya: alat, mesin, dan otomaton. Oke, nah jadi teknologi ini adalah satu proses yang terus berjalan ya. Oke, kemudian nah teknologi sebagai pengetahuan, nah ini ya karena untuk menghasilkan produk-produk tadi ya dibutuhkan pengetahuan, dan dari menghasilkannya ya ini juga didapat pengetahuan baru. Nah, jadi dia membentuk suatu siklus gitu ya, sehingga dari pengetahuan yang diperoleh itu nanti bisa dihasilkan produk yang lebih baik lagi ya. Oke, nah ini sebagai satu sistem secara keseluruhan ya. Eh, nah, jadi bagaimana menghasilkan dan kemudian memanfaatkan sesuatu secara rasional ya. Jadi menggunakan akal pikiran ya. Nah, jadi bagaimana supaya bisa dihasilkan sesuatu yang lebih baik ya, dan kemudian ketika ada hambatan atau kegagalan itu bisa dihindari. Ya. Nah, di sini komponen teknologi itu ada 4 ya, yang disebut sebagai technoware, humanware, inforware, dan orgaware ya. Oke, baik. Itu secara singkat ya beberapa sudut pandang terkait teknologi. Nah, materi satu lagi ya dalam pertemuan ini itu adalah terkait istilah istilah, dan ini ada gambaran perkembangan ringkas dari yang namanya engineering ya. Nah, ini sangat erat kaitannya karena engineering ini adalah bagaimana teknologi itu dihasilkan dari penerapan ilmu pengetahuan ataupun sains ya. Nah, jadi bagaimana apa yang didapat dari sains itu bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari ya dengan efisien ya, dan bisa dihasilkan alat yang untuk menerapkan sains tadi ya secara efisien dan optimal gitu. Nah, inilah fokusnya pada engineering. Jadi secara garis ringkas perkembangannya ya dari awal peradaban. Nah, biasanya engineer ini menjadi kepala proyek gitu ya. Nah, biasanya contohnya di teknologi Mesir kuno ya, ketika mereka kalian tentu tahu ya bangsa Mesir kuno itu mampu
menghasilkan karya-karya engineering yang luar biasa ya, misalnya di pembangunan piramid itu yang sangat besar ya, pekerjaannya sangat makan waktu sangat panjang ya, berpuluh tahun biasanya menghasilkannya, dan juga dengan segala keterbatasan di masa itu tapi bisa dihasilkan sesuatu yang memiliki tingkat presisi yang sangat tinggi gitu ya. Nah itu adalah salah satu contoh mahakarya engineering di zaman dahulu kala gitu ya, dengan segala keterbatasan mereka gitu ya. Nah beberapa sumbangan lain terkait perkembangan bangsa Yunani di bidang rekayasa ini ya, ada dari bangsa Yunani ya, ini mereka mampu membangun pelabuhan, mercusuar, terowongan, dan terutama ini bangsa Yunani penyembah dewa-dewa gitu ya, mereka banyak membangun kuil-kuil pemujaan yang besar-besar gitu ya. Kalian nanti bisa coba cari contoh-contohnya ini yang telah dibangun oleh bangsa Yunani zaman dahulu gitu ya. Nah setelah bangsa Yunani ada bangsa Romawi itu yang juga memiliki prestasi engineering yang luar biasa ya, salah satunya yang masih tersisa sampai sekarang itu bangunan Kolosium di kota Roma ya contohnya, dan juga banyak bangunan-bangunan lainnya ya. Nah mereka mulai membangun fasilitas umum, itulah tadi salah satunya contoh Stadion Kolosium ya, yang pakai untuk pertandingan gladiator gitu ya. Nah di abad pertengahan ini ditemukan mulai penggunaan mesin ya, dan kemudian juga bubuk mesiu ya. Nah di sini lahir istilah engineer ya, yang berasal dari bahasa Latin ya, ingenerare ya, generare itu generate, menghasilkan ya. Jadi seseorang yang menghasilkan ya, membuat gitu ya. Oke, kemudian setelah abad pertengahan ya ini mulai ada terobosan-terobosan di bidang transportasi dan komunikasi. Ketika temukan mesin uap, nah lahirlah revolusi industri ya, manusia bisa menghasilkan produk kebutuhannya dalam jumlah besar dengan dalam waktu yang lebih singkat dan juga biaya yang lebih ringan gitu ya, lebih kecil gitu. Nah dari mesin uap kemudian juga memicu penemuannya listrik ya. Di abad 20 udah jangan tanya ya, ini banyak sekali perkembangan luar biasa seperti udah kalian ketahui ya, pesawat, mobil, gedung-gedung ya, tenaga nuklir sampai komputer. Oke, jadi sebagai profesi ya, engineering itu di dalamnya ada tentu matematika dan ilmu alam ya, yang ini semua didapat melalui proses pendidikan dan pengalaman ataupun praktek. Oke, nah ini beberapa SDM pendukung engineering ya. Oke, jadi sampai sini aja dulu mungkin ya, ini presentasi singkat terkait materi pertemuan saat ini. Nah silahkan untuk mencari bahan-bahan pelengkap lainnya sendiri ya. Saya yakin kalian semua tentu udah sangat jago gitu ya urusan mencari gitu. Oke, baik, terima kasih semua untuk perhatiannya. Assalamualaikum dan selamat malam.